Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umriya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji masih pada bab tentang nasihat, hadis yang kedua pada bab nasihat, atau urutannya adalah ke 185 atau 84 kita lihat. Karena beda-beda kitab ini beda nomornya. Beda 1, 2 gitu ya. Saya menggunakan marojeknya adalah Nuzhatul Muttaqi. Kalau di kitab yang lain bisa nomornya bisa sedikit berbeda. Tapi tidak apa. Ya, nomor 184. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Asani, hadis yang kedua pada bab nasihat. An Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir ini masuk Islam ketika tahun ke-10 Hijriah. Dia sudah Rasulullah ya wafat ya di tahun ke-10 Hijriah. Jadi menjelang beliau wafat. Sahabat Jarir punya fisik yang tinggi sekali. Ya. Ditulis di tarjamah beliau itu, beliau tingginya sama dengan tinggi onta punuknya. Ya. Kalau onta itu kepala dan punuknya bisa lebih tinggi punuknya. Itu sama dengan punuk onta. Nah, rata-rata kalau dilihat ya, onta itu tingginya 2,3 meter. Jadi tinggi sekali beliau. Kalau rata-rata manusia, ya umatnya Nabi Muhammad SAW 165 atau 170 meter udah tinggi, 170 meter. 180 meter itu sudah pemain voli ya, udah tinggi sekali.
Ini dua meter lebih, 2,3 meter tingginya sahabat jari, tinggi sekali, jangkung. Sampai sandal beliau, sendalnya itu sepanjang 1 dhiro, gini Pak sandal. Sediro orang biasa ya, kita mas. Jadi tinggi, panjang ya beliau. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 100 hadis. Ya, tidak banyak ini 100 hadis. Satu di antaranya adalah muttafaqun alaih. Berarti ini hadisnya. Muttafaqun alaih. Salah satu dari kisah sahabat Jarir yang luar biasa. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan juga terutama ya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu. Ya kalau ibu-ibu ya, tapi ya nggak semua ya. Kalau menawar barang, menawar jual beli begitu, itu serendah-rendahnya. Kalau perlu separuh dari harga itu ya ditawar sampai mepet gitu ya. Kalau dapat itu seolah-olah lah beruntung gitu. Ya. Jadi apa maksudnya kalau beli dengan menawar sampai jauh sekali begitu di bawah. Kadang-kadang kalau saya mendampingi itu kadang-kadang masya Allah ditawar segitu ya, gitu ya. Tapi bukan maksudnya menjelekkan, sepertinya begitu ya ini ya. Banyak gitu ya. Harganya misalkan 5.000, boleh nggak 1.500 atau 2.000 gitu. Ini kalau saya nggak bisa begitu. Sahabat Jarir ini pernah satu ketika beliau ingin membeli seekor kuda. Minta tolong kepada rekannya untuk membelikan kuda. Dapatlah kuda itu seharga 300 dinar. 300 dinar. Maaf, 300 dirham. Kemudian dilihat oleh sahabat Jarir, dapat kuda itu, wah kudanya bagus. Kemudian ditegaskan lagi ke pemiliknya tadi, ini harganya 300 dirham. Betul, 300 dirham sudah. Tapi beliau sepertinya, wah ini kayaknya terlalu rendah harganya. Ini bukannya 400 dirham, jadi bukan menurunkan lagi, tapi bukannya ini 400 dirham. Ya pembeli, ya boleh kalau begitu silakan saja. Setelah 400 dirham, dilihat lagi, wah sepertinya kurang pas kalau 400. Bagus kudanya ini. 500 bagaimana? Nawarnya ke atas itu, sahabat jaga itu. 500 bagaimana ini? Boleh. Dilihat lagi, wah ini masih kurang sepertinya. Jadi 600 bagaimana? 700 sampai ketemu 800 dirham. Namanya pembeli ya, silakan. Silakan dari tadi udah silakan itu. Dari sejak 300 sudah silakan dibeli. Tapi sahabat Jarir ya kayaknya belum layak kalau 300, 400, 600, 500, 600, 700 sampai 800 baru dibayar oleh sahabat Jarir. 300 ke 800 dirham. 500 dirham seolah-olah. Itu saking sahabat Jarir tidak ingin mengecewakan pembeli itu. Ya, saking haknya jangan sampai terkurangi gitu ya. Keuntungannya jangan sampai terkurangi karena ini layaknya adalah 800 menurut sahabat Jarir. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini ya. Membeli tawarnya berapa ini? 5.000. Wah, kayaknya yang pas 6.000 bagaimana? 6.000 pembeli ya tentu ya silakan saja kalau mau beli 6.000. Beli 6.000. Jadi paling tidak 5.000 bayarlah 5.000 gitu ya. Apalagi yang biasanya jual itu kan ya apa tukang sayur keliling atau apa ya tukang sol misalkan gitu ya itu mau ditambahin berapa ya ya tidak sampai jutaan ya tidak menambah dia kaya raya juga kita juga tidak jadi miskin papa juga tidak jadi contoh ini sahabat Jarir ya ditulis dalam tinta emas sejarah Islam itu beliau sampai menggunakan harga yang menurut beliau layak ya sampai 300 ketemunya 800 dirham. Ya kalau dicontoh silakan. Ya kalau kita mampu kita punya gitu ya.
Kita punya uang lebih, nggak ada salahnya kita beli dengan harga yang layak. Kala beliau berkata, sahabat Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayatu aku berbayat, bersumpah janji setia. Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Sumpah setianya kepada Rasulullah sahabat Jarir adalah untuk mendirikan sholat. Ya, ini sampai sumpah setia begitu. Sampai sumpah setia ini. Supaya apa? Kalau dengan sumpah dengan bayat akan menguatkan kita untuk apa isi dari sumpah itu kita laksanakan. Bersumpah di depan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin sumpah beliau. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Tidak hanya melaksanakan sholat, mendirikan sholat, iqamus sholat itu ya melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, kalau yang utama adalah di awal waktunya dengan syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Itu dilaksanakan secara baik. Termasuk bagaimana kita melazimkan sholat jamaah. Kemudian menggunakan pakaian yang baik gitu ya, yang rapi, yang baik. Ya, tidak menggunakan yang apa ya, kumuh, kemudian juga bau misalkan gitu ya, sehingga mengganggu sesama saudara kita gitu ya. Datang ke masjid menghadap Allah dengan pakaian yang seadanya. Padahal kalau kita menghadap presiden, wah pakaian pasti yang terbaik. Ini menghadap rajanya raja, raja di raja, raja segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dengan yang terbaik. Wa ita zakah dan menunaikan zakat. Sumpah ya, kalau memang sudah saatnya zakat, sudah sampai nisab hartanya akan zakat. Kalau zakat fitrah ya jelas pasti. Zakat mal, zakat-zakat yang berkaitan dengan harta, beliau berjanji akan menunaikan zakat. Yang ketiga adalah wan nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Janjinya sahabat Jarir yang ketiga ini terkait dengan bab ini adalah beliau berjanji akan memberikan nasihat kepada saudara muslim. Jadi tidak akan membiarkan sesuatu yang terjadi pada saudara muslim, sesuatu yang kurang baik, kecuali beliau akan berikan nasihat. Karena nasihat ini adalah bentuk cinta kepada sahabat, kepada sesama muslim. Jadi kalau sesama muslim kita tidak ada saling menasehati, berarti tidak ada saling mencintai. Kenapa? Ya, kita biarkan saudara kita terjerumus ke dalam kesalahan, ya, ke dalam dosa, kita biarkan saja. Artinya tidak ada cinta kepadanya. Justru dengan nasihat itu bukti cinta kita kepadanya agar dia memperbaiki kekurangan atau kesalahan. Itu nasihat. Bukan nasihat itu maksudnya menggurui, atau nasihat itu maksudnya menunjukkan ilmu, menunjukkan saya tahu, tapi nasihat dalam rangka adalah menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuat ya, sahih. Asalisu, hadis yang ketiga, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang dari 10 tahun, ya, menyiapkan segala kebutuhannya Nabi, dekat dengan Nabi, sehingga riwayat hadisnya banyak sekali nih, tercatat sebanyak
2286 hadis. Kalau sahabat Jarir tadi 100 hadis, sahabat Anas 2286 hadis. 168 diantaranya muttafaqun alaih. Hadis sahih ya. Ini pahalanya banyak sekali sahabat Anas. Itulah keutamaan para sahabat Nabi. Kita udah nggak akan bisa sampai ke level para sahabatnya, nggak akan bisa. Mau seperti apa nggak akan bisa. Qala semoga Allah meridhai sahabat Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda. Untuk Nabi bersabda tidak berkata sebagai adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini terjemahnya biasanya kalau kita dengarkan atau kita melihat ya terjemah di mana-mana begitu ya. Itu diartikan begini, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini dikoreksi oleh guru saya dan memang secara struktur kalimat struktur bahasa itu tidak tepat atau kurang tepat. Ya, yang tepat adalah ini sudah dirubah ya, sudah saya rubah. La yu'minu tidak sempurna iman ahadukum salah satu di antara kalian semua hatta yuhibbah sehingga dia mencintai li akhihi untuk saudaranya. Apa yang dia cintai? Sesuatu kebaikan tentunya. Yuhibbu yang dia mencintai sesuatu itu li nafsihi untuk dirinya sendiri. Jadi maf'ulnya atau objeknya itu adalah bukan saudara. Objeknya adalah sesuatu. Kebaikan. Itu objeknya. Jadi mencintai kebaikan, mencintai sesuatu kebaikan, ya, yang itu untuk saudaranya, sebagaimana kebaikan itu dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi bukan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, enggak, bukan itu, ya. Ya, populer itu belum tentu tepat gitu ya. Populer belum tentu tepat. Karena struktur bahasanya maf'ulnya atau objeknya adalah bukan akhi. Ya, ini dari guru saya. Ya, kalau objeknya adalah saudara, redaksinya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu. Mestinya begitu. Sehingga dia mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi. Nah, begitu baru tepat. Tapi ini yuhibbu li akhi. Jadi artinya adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sulit ini. Ya, prakteknya sulit. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu suka dapat yang dia dapat duluan, dapat keutamaan, dapat sesuatu yang bisa kemudian saudaranya kalau perlu kalah. Pada umumnya begitu. Mau antri desek-desekan. Untuk apa? Supaya dia duluan. Kalau perlu ngerobot. Nah, kalau udah ngerobot begitu sudah jelas tidak mengamalkan hadis ini. Ya kalau mau ngantri silahkan,
tapi tidak boleh menyerobot. Ya sudah ngantri. Kalaupun diserobot ya sudah. Karena yang akan didapatkan oleh saudara kita juga yang kita ingin dapatkan. Bukan terus sikut ya. Kalau kita nyikut, apalagi eh, maka itu tidak mengamalkan hadis ini. Ini contoh saja. Terjadi pada apa? Misalkan ya rebutan mencium hajar aswad. Luar biasa itu ya. Saya belum pernah ke sana ya, tapi ceritanya begitu. Sampai sulit sekali, sampai dihadang, sikut-sikutan, gitu ya. Diinjek-injek kalau ini ya, kalau udah terlalu ramai. Apa maksudnya menginjek-injek? Apa maksudnya menyikut-nyikut? Apa maksudnya kemudian menarik-narik orang lain? Berarti dia mendahulukan kepentingan dia mengalahkan saudaranya. Padahal dia ingin minum, dia ingin mencium hajar aswad. Saudaranya juga ingin mencium hajar aswad. Karena dia menyikut saudaranya, berarti dia tidak ingin saudaranya itu mencium hajar aswad. Sikut diinjek-injek dan segala macam. Jelas tidak memenuhi, tidak mengamalkan hadis ini. Mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Enggak juga gak apa-apa. Tapi menyikut saudara, ya, menginjak saudara kita untuk kita bisa mencium hajar aswad, itu suatu dosa. Tapi terjadi kan begitu ya. Sikut-sikut. Nah ini yang kemudian kita sudah mendapatkan hadis ini, sudah kita berusaha mencium hajar aswad, kemudian desak-desakan, ya sudah ikuti saja, nggak bisa mencium karena terlalu padat, nggak usah dipaksakan. Kalau nggak mencium, nggak mabrur, nggak begitu. Karena kalau kita sampai memaksakan diri, tadi itu ngikut atau segala macam, ya dengan cara itu maka kemudian kita justru melanggar ya anjuran Nabi Muhammad SAW. Sudah kita berusaha mencium hajar aswad, saudara kita sudah bisa mencium, berarti kita sudah mengamalkan hadis ini. Kita menginginkan mencium hajar aswad, saudara kita juga menginginkan mencium hajar aswad. Saudara kita sudah berhasil mencium hajar aswad, kita senang. Kita ridho. Masya Allah itu sudah luar biasa. Yang terjadi kan tidak, wah dia bisa mencium, saya nggak bisa. Itu nggak ridho namanya. Wah payah gitu ya. Dia bisa mencium, saya nggak bisa ini. Wah payah. Nggak ridho namanya. Nggak mengamalkan hadis ini. Kalau kita, Masya Allah, saudara kita, Alhamdulillah, engkau bisa mencium, saya tidak, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting engkau bisa mencium. Itu sudah mengamalkan hadis ini. Hadis. Jadi nggak perlu sikut-sikutan. Kalau memang kita bisa mencium, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Rebutan misalkan BLT apa itu namanya, zakat, pembagian daging, masya Allah, sampai begitu ya, pembagian sembako, pembelian tiket misalkan dan sebagainya ini ya prakteknya sulit. Kenapa? Karena itu tadi ya pada umumnya pengen dapat meskipun yang lain nggak dapat. Kita ingin dapat meskipun yang lain nggak dapat, yang penting saya dapat. Itu yang penting saya dapat ini yang tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti sahabat Jarir tadi gitu ya, menawar bukan menawar turun, menawar naik. Mau nggak mungkin ada harganya 400. Mau ya 400 dirham mau, wah dilihat lagi bagaimana kalau 500. Sepertinya ini ada ya, sudah ada di medsos itu ya. Sepertinya ini kan saya pernah melihat itu ada yang di medsos itu apa ya membeli apa gitu ya, kemudian ditawar lebih gitu ya. Itu berarti ini sesuai dengan sahabat Jarir ini ya. Harganya 20.000, bagaimana kalau 100.000? Ya gitu. Yang membeli jelas ridho, yang menjual ya apalagi ya. Ya bener nih saya beli 100.000. Ya, wah itu senang sekali.
Bukan 20.000, bagaimana kalau 5.000 gitu ya. Wah, nggak boleh. Bolehlah, nggak. Wah, sampai untungnya mungkin kecil sekali. Karena mepet, nggak terjual, ya. Ya daripada nggak terjual, sudahlah. Untung sedikit nggak apa-apa. Kasihan sekali itu ya. Kasihan sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dengan membaca hadis-hadis Nabi ini kita amalkan, ya Masya Allah akan terjadi rasa saling mencintai. Kalau ini diamalkan, hadis yang ini diamalkan, itu akan terjadi persatuan umat yang sangat kuat. Karena apa? Karena saling memperhatikan saudaranya. Tidak mungkin menyakiti saudaranya. Kalau ini diamalkan, tidak mungkin menyakiti saudaranya. Tidak mungkin merugikan saudaranya. Nggak mungkin. Cuman masalahnya itu tadi, rebutan jadi ketua umum. Alhamdulillah ya, dan jadi ketua umum sikut-sikutan. Dan Masya Allah. Ya, ya kalau sudah ya kamu inginkan ya sudah silakan aja gitu ya. Urusan dunia. Nah, hadis ini menjadi hadis yang terakhir di bab nasihat. Kita akan melanjutkan ke bab yang berikutnya adalah bab yang ke-23. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu Pak ya. Baik. Hadis yang berikutnya ya. Bab yang berikutnya maksudnya adalah bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ai hadza babun. Ini adalah satu bab fil amri bil ma'rufi di dalam membahas tentang amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkari dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Menyuruh atau mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf dan mungkar ini ya berlawanan, ya, berlawanan. Ma'ruf di sini ada ya. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dianjurkan oleh agama, dan tentunya sesuai dengan akal sehat. Kalau mungkar sebaliknya, berarti tidak dianjurkan oleh agama dan tidak sesuai dengan akal sehat. Banyak sekali kalau ini al-ma'ruf ini, banyak sekali. Contohnya apa? Banyak sekali ya kalau disebutkan. Salah satunya misalkan berbuat baik kepada istri atau suami. Ini ma'ruf. Agama menyuruh, akal sehat juga menerima. Wong menikah itu kan untuk berbuat baik. Menikah kan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada pasangan. Itu ma'ruf. Akal sehat menerima. Tapi kalau menikah tujuannya adalah supaya setelah menikah dipukuli itu. Yang penting nikah dulu, setelah nikah dipukuli. Dianiaya, disiksa. Ya, itu berarti tidak ma'ruf. Akal sehat tidak menerima. Agama juga tidak menyuruh, melarang bahkan. Itu mungkar jadinya. Jadi gampang sekali ma'ruf itu. Ma'ruf itu kalau akal kita, akal sehat kita menerima, itu ma'ruf. Sesuai. Agama ini sesuai dengan akal sehat. Semuanya. Menafkahi anak. Ya anak kita kita nafkahi, itu ma'ruf. Agama menyuruh menafkahi anak kita. Akal sehat pun, ya memang anaknya yang nafkahi ya orang tuanya. Semuanya. Pelajar kemudian belajar. Itu ma'ruf. Banyak sekali. Baik itu adalah ibadah mahdoh maupun muamalah maupun hal yang sifatnya umum, ya semuanya kalau itu sesuai dengan akal sehat itu dinamakan ma'ruf. Jadi luas sekali. Sebaliknya mungkar berarti ya, mungkar itu sebalik. Anak kok dipukuli itu mungkar itu.
Anak kok dipukuli? Anak ini disayang, dikasih nafkah, dinasehati. Anak kok dipukuli? Ya disiksa, ya, dan seterusnya. Itu akal saya tidak menerima itu. Dengan tetangga berbuat baik, itu akal menerima. Masa dengan tetangga bermusuhan, akal tidak menerima. Ya, akal saya tidak menerima itu. Jadi berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada saudara, semuanya ma'ruf. Nah, itu adalah pengertian dari ma'ruf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waktunya habis, baik. 1 menit lagi, baik. Karena waktunya habis. Insya Allah kita akan lanjutkan bab yang ke-23 ini di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, memberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika La asyhadu ilaha an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu Wal ilaik. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah.